Betul, dia adalah sebuah pemenuhan syahwat yang bisa bernilai ibadah. Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nailia di talk show Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah teman-teman santri semuanya, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua kembali di talk show persembahan pesantren Tebuireng bersama saya Nailia. Dan hari ini sudah hadir bersama kita semuanya salah satu alumni pesantren Tebuireng, yang mana beliau ini merupakan salah satu pengajar sekaligus kepala sekolah di salah satu unit di pesantren Tebuireng. Beliau ini merupakan alumni dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo, dan juga merupakan pakar fikih di pesantren Tebuireng. Mari kita sapa dulu beliau, Ustadz Haji Ahmad Roziki LC-MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Nailia. Alhamdulillah. Ustadz sehat nggih? Alhamdulillah, sehat. Oke. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik saya kira, dan tentunya sangat menarik bagi semua kaula muda, yakni membahas tentang tema pernikahan. Oke. Sebelumnya Ustaz sudah menikah ya, Ustaz? Saya sudah. Oh, sudah. Saya meragukan kamu, kamu menikah atau belum? Meragukan saya. Oke, saya memang belum menikah karena saya belajar hari ini dari Ustaz nih. Oke, berarti kita nggak salah pemateri hari ini. Karena hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Saya sarankan bagi segenap mustamiin yang bucin-bucin untuk secara lengkap menyaksikan segmen Kalamuna kita pada hari ini. Oke. Kita awali pertanyaan kita yang pertama, Ustaz, dari pernikahan dari sudut pandang Islam ya. Jadi pernikahan itu kan dengan berbagai macam polemiknya dan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebenarnya kalau pernikahan yang ideal dari sudut pandang Islam itu yang seperti apa sih, Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Bicara pernikahan ya Naya. Tentu pernikah itu banyak enaknya daripada tidak enaknya. Maka segeralah untuk menikah. Segeralah untuk menikah. Iya. Yang pertama, bicara pernikahan itu harus disadari betul bahwasanya nikah itu adalah dia bukan sebagai akdu tamlik walastirqaq. Nikah itu bukanlah akad kepemilikan dan juga bukan akad perbudakan. Jadi tenang saja, tidak ada kok perempuan diperbudak laki-laki Melalui pernikahan. Iya, atau laki-laki diperbudak oleh istrinya, tidak ada. Yang ada adalah akad pemanfaatan. Maka kedua belah unsur ini harus memberikan manfaat. Oleh karena itu maka kalau kita melihat salah satu ayat Quran itu kan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yaitu perempuan itu punya hak dan juga punya kewajiban. Artinya laki-laki pun juga sama. Dia juga punya hak dan juga punya kewajiban. Oleh karena itu maka saya kira menikah itu bukan beban. Itu adalah solusi menghilangkan kepenatan hidup, solusi menghilangkan kesendirian ya. Merana kan sendiri kan? Iya. Enggak, saya bukan termasuk yang merana kok. Oke. Jadi pernikahan itu solusi sebenarnya. Solusi. Bagaimana ketika Hadratur Rasul Sayyiduna Muhammad mengatakan ya ma'syaras sabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Solusi ini. Ya tentu apalagi hari ini kita melihat bagaimana menurut saya kegagalan dalam menseleksi, membatasi informasi baik dia video maupun foto maupun apapun, dan tentu diantaranya adalah konten-konten dewasa. Dan ini kan menurut saya sebuah problematika yang solusinya ya tentu pertama harus ada pembatasan, yang kedua penyaluran. Penyaluran. Ya menikah itu Kebutuhan.
Berarti pernikahan itu kebutuhan yang dipenuhi sebenarnya. Betul, dia adalah sebuah pemenuhan syahwat yang bisa bernilai ibadah. Itu adalah menikah. Oleh karena itu maka apa tadi istilahnya bucin. Bucin ya. Iya, para budak bucin, cinta. Ya. Iya, para bucin saya himbau. Iya. Saya himbau untuk segera menikah. Oke, para bucin dihimbau untuk segera menikah. Netizen mohon diperhatikan. Oke. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwasannya Hadratul Rasul sendiri mengatakan bersabda falyatazawwaj. Jadi ini merupakan saran ya dari perintah dari Rasulullah. Yeah. Mungkin tentunya Rasulullah itu kan tauladan bagi seluruh umat Islam, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa jelaskan kalau gambaran rumah tangga Rasulullah sendiri itu bagaimana? Ya, sedikit saja gambaran ya. Bagaimana istri beliau ini, Sayyidah Aisyah ini. Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan Hadratul Rasul berkata demikian, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saya tidak ragu kalian memahami makna hadis ini ya. Tapi yang kita perlu tandaskan adalah bagaimana seorang istri meriwayatkan omongan suaminya yang menjustifikasi bahwasanya ana khairukum li ahli. Jadi saya ini itu Rasulullah menilai diri beliau. Oh iya toh. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu wahai umatku ya kan adalah sebaik-baik ketika engkau memperlakukan keluargamu. Dan ketahuilah ana khairukum li ahli, dan saya ini adalah terbaik dalam memperlakukan keluarga saya. Menurut saya yang perlu digarisbawahi adalah ketika ini disampaikan Hadratul Rasul sendiri gitu ya, ke telinga kita mungkin biasa saja kan, justifikasi kita sebagai suami terbaik ya, kayak saya ini suami terbaik versi saya gitu kan. Tapi bagaimana ketika ini disampaikan oleh istri saya? Oh, tentu kan kejujuran yang luar biasa. Ya kan? Betapa banyak kita lihat hari ini seorang istri mengeluhkan perilaku suaminya, ya kan? Nah ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan Hadratul Rasul adalah sebaik-baik suami, sebaik-baik pemimpin rumah tangga. Saya kira itu bahasa simpel dan tentu pemaknanya luas sekali. Baik dalam memperlakukan keluarga tentu bagaimana beliau berkata, bertutur kata, bagaimana beliau menyikapi adanya emosi ketika dalam konflik keluarga. Kita tahu ada hadisul ifki, ya kan? Maka sang istri pun ternyata mengamini Hadratul Rasul adalah tokoh yang terbaik. Iya, maka berdoalah suamimu ada nama Muhammad. Begitu, oke. Amin. Diamini ya. Oke. Gambaran dari hadis yang baru saja jenengan sebutkan tadi itu kan khairukum, yang terbaik. Tapi secara spesifik bagaimana sih sebenarnya Rasulullah memperlakukan istrinya hingga mungkin seorang Sayyidah Aisyah sampai melontarkan hal semacam itu? Begini, saya akan berbicara tentang spesifikasi perempuan yang baik gitu ya. Spesifikasi perempuan yang baik. Perempuan ya? Perempuan. Dan saya lihat kalau hadisnya berbicara perempuan, maka laki-laki pun katut, tidak mungkin tidak katut. Gus Isom almarhum Amafullah menulis dalam Miftahul Falah ya, bukan syarah ahadisun nikah. Jadi kalau kita lihat karyanya Hadratus Syekh itu kan ada Dhaul Misbah fi ahkamin nikah, kemudian wayalihi Miftahul Falah fi ahadisin nikah. Gus Isom menulis salah satu hadis itu adalah An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u. Tahu enggak? Kamu mau tak kasih tahu enggak tentang sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh laki-laki? Kata Rasulullah adalah almar'atus sholihah. Bukan Nailia sholihah ya, almar'atus sholihah. Almar'atus sholihah. Kemudian kata Rasulullah lanjutannya adalah idza nadhara ilaiha sarrathu ya. Jadi klasifikasi perempuan yang sholihah dengan ketika dilihat menyenangkan, maka saya bisa mengatakan ini lelaki yang sholih itu juga ditontok nyenengno gitu kan. Iya kan? Jadi meskipun spesifikasi ini untuk perempuan juga sebaliknya terhadap laki-laki. Kan tadi ayat yang saya setir pertama kan walahunna mitlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ketika perempuan dituntut harus menyenangkan, dilihat nyenengno gitu ya. Maka dia juga punya hak dong, suaminya juga harus tampil
menyenangkan. Yang pertama, enak. Iya, enak dilihat. Lah kalau dilihat aja enak, apalagi yang lain gitu kan. Iya kan? Apalagi yang lain. Diajak bicara tentu lebih enak, maksudnya begitu ya kan. Memberi belanja tentu lebih enak ya kan. Nah, ini kemudian mari kita tarik dengan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau Hadratul Rasul itu punya standar dilihat saja enak gitu ya, maka tentu Hadratul Rasul itu sangat enak dilihat. Ya kan? Sangat enak beliau memperlakukan keluarganya. Di antara cerita yang saya dengar, wallahu a'lam, nanti ditahrid hadisnya ya. Salah satu penderek Hadratul Rasul itu beliau tidak pernah mendengar pecahan piring, suara yang keras di dalam rumah tangga beliau ya kan. Dan ini menurut saya kan sangat nyaman bagaimana suasana rumah yang hangat, tidak ada suara keras, tidak ada pecahan piring dan seterusnya. Berarti kalau dari apa yang Ustadz jelaskan, sebenarnya pernikahan itu solusi pemenuhan kebutuhan dan juga pada hakikatnya adalah sebuah kenyamanan seperti itu. Jadi tidak ada syariat Tuhan yang membebani kita. Jadi yang kalau disuruh Tuhan untuk menikah pasti fihi fawaid, fihi fadhail, ya di dalamnya pasti cocok dengan fitrah kita sebagai manusia yang hambanya Tuhan ini. Tidak mungkin kok Jepang buat pabrik sepeda kemudian dia sisipkan cara untuk merusak sepeda, itu tidak mungkin. Maka Tuhan itu sudah punya cara itu untuk. Jadi seperti itu ya, pernikahan itu sebenarnya solusi dan kenyamanan itu. Tapi realita yang kita lihat ada banyak sekali problematika di dalamnya ya. Karenanya mari kita bahas di segmen selanjutnya. Sampai berjumpa di Kalamuna. Pesan guru saya yang berbunyi man khodama khudima, yang mana pesan ini pemantik kita untuk bisa mengabdi lebih baik. Barang siapa yang mengabdi, barang siapa yang melayani, maka akan dilayani.